Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an natakhallaqa bil akhlaqil karimah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. The greatest problem that has confronted man from immemorial is the moral problem. Masalah terbesar yang dihadapi umat manusia sejak zaman purbakala adalah masalah dekadensi moral. Demikian ungkapan Abul A'la Al-Maududi dalam bukunya Ethical Viewpoint of Islam. Hadirin, kini di tengah-tengah kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara, masalah dekadensi moral sedang menggejala dan mewabah, marak dan merebak dalam berbagai bidang kehidupan. Kita saksikan hadirin, dalam bidang sosial, perjudian, perzinahan, mabuk-mabukan, pencurian, bahkan pembunuhan semakin merajalela. Dalam bidang hukum, ketidakadilan, jual beli hukum dan jabatan, mafia pengadilan ada di mana-mana. Dalam bidang politik pemerintahan, perilaku hipokrit, perilaku koruptif, kolusi dan nepotisme semakin membudaya. Bahkan akhir-akhir ini kita masih mendengar dan menyaksikan betapa moralitas bangsa kita sangat memalukan, memilukan, mengkhawatirkan dan menyakitkan hati kita. Sampai-sampai seorang jenderal polisi tega melakukan pembunuhan berencana terhadap bawahannya. Dan bulan lalu kita digemparkan dengan kasus seorang hakim agung yang menjadi tersangka KPK karena menerima suap sebesar 800 juta rupiah. Inilah potret anak bangsa yang telah kehilangan karakter dan berakhir menjadi dekadensi moral. Oleh karena itu, di tengah bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, kita harus memperkuat pendidikan karakter dengan berbasis Al-Quran. Maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran dengan landasan Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna
lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Hamba berlindung di bawah kekuasaan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, pelimpah kasih, maha penyayang, pencurah sayang. Dan andai penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pasti akan kami bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Namun sayang, mereka mendustakan kebenaran, maka kami azab mereka akibat perbuatannya. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin rahimakumullah, dalam kajian ilmu mantik, ayat tersebut merupakan contoh qadiyah syartiyah mujabah. Sebab lau dalam ayat tersebut termasuk kalimat syarat dan jawab syaratnya terangkai dalam kalimat lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdatul Tafsir min Fathil Qadir juz 2 halaman 332 baris kedua dari atas menjelaskan lawasana alaihimul khaira min kulli janib, pasti akan kami limpahkan keberkahan dari langit maupun keberkahan dari bumi. Syarat utamanya adalah iman dan takwa. Inilah ayat Al-Quran tentang pendidikan karakter yang paling utama, yaitu menanamkan iman dan takwa di dalam hati sanubari setiap generasi bangsa. Hadirin, iman dan takwa yang terpatri dalam sanubari adalah modal dasar pendidikan karakter, sehingga terlahir akhlak terpuji dalam setiap pribadi. Sesuai dengan pesan Ibnu Khaldun, seorang pakar sosiologi Islam ternama, religion has functioned to play a better and important to develop question of personality of man. Agama memainkan peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk akhlak manusia. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin rahimakumullah, meskipun ayat tersebut ditujukan kepada umat Nabi Lut alaihi salam, namun berlaku juga bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Sebab kaidah tafsir mengatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Suatu perintah ditentukan oleh keumuman lafaznya, bukan kekhususan sababnya. Dari paparan tadi, jelaslah surah Al-A'raf ayat 96 memerintahkan kepada kita dan segenap elemen bangsa Indonesia untuk mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa. Generasi muda harapan bangsa tercinta, bangun bangkitlah segera,
maksiat, perbaiki salat, gapai cita-cita, jangan putus asa. masa depan bangsa tentu di tangan kita. Generasi muda mesti berakhlak mulia, mesti berakhlak mulia. Dari gubahan lirik lagu Syekhana tadi mengingatkan kepada kita, jika suatu negeri dipenuhi oleh generasi yang beriman dan bertakwa, diliputi oleh suasana yang agamis, akan muncul insan-insan yang berkarakter, yang berakhlakul karimah. Di kalangan masyarakat akan lahir para petani, para pedagang, para pengusaha dan karyawan yang baik. Di kalangan pemuda dan remaja lahirlah pemuda tangguh mempertahankan akidah, dan remaja idaman pintar membela keyakinan. Di kalangan elit lahirlah pemimpin yang adil dan bijaksana, pejabat yang menjadi pengayom, pelindung, pembela dan panutan bagi rakyatnya. Inilah yang mengantarkan suatu bangsa menuju puncak kemajuan dan kejayaannya. Namun sebaliknya, jika iman dan takwa terkikis habis dalam hati kita, maka hilanglah akhlak yang mulia, muncullah krisis akhlak, dan moral bangsa pun akan semakin merosot. Sehingga Allah mengancam dengan azab, laknat, dan siksa yang pedih. Hal tersebut dipertegas oleh firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa alaiha alqawl. فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم. Dan jika suatu negeri hendak kami luluh lantakkan, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah dan melimpah untuk taat kepada Allah. Namun sayang, mereka durhaka di dalamnya. Sebagai ketetapan dan ketentuan kami, maka kami hancur leburkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin rahimakumullah, demikian penjelasan Allah kepada kita bahwa hancur leburnya suatu bangsa itu disebabkan banyaknya kaum mutrafin di dalamnya. Imam Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Bayan juz 9
halaman 267 baris ke-34 dari atas menjelaskan yang termasuk golongan mutrafin adalah al-amirun al-jairun wal aghniya'ul fajirun, pemimpin yang zalim dan orang kaya yang bakhil. Inilah golongan yang hanya menjadi penghambat, pecundang dan benau pembangunan yang mengakibatkan kemunduran, keterpurukan bahkan kehancuran suatu bangsa. Bukankah sejarah telah membuktikan keagungan Bani Abbasiyah di Baghdad jatuh, kejayaan Bani Umayyah di Spanyol runtuh, dan luluh lantangnya Kesultanan Utsmaniyah di Istanbul adalah akibat dihantam krisis iman yang mengakibatkan kebejadan dan kebusukan akhlak yang merajalela. Timbul pertanyaan, bagaimanakah kualitas sumber daya manusia yang harus kita persiapkan untuk menanamkan pendidikan karakter berbasis Al-Quran? Sebagai jawabannya, pertama, kepada para ulama, kiai dan ustaz, suntikanlah vaksin akidah, ibadah dan akhlak agar generasi bangsa kebal terhadap serangan budaya yang merusak. Kedua, kepada rekan generasi muda, perkuat dirimu dengan ilmu, perkokoh jiwamu dengan agama, tingkatkan kreativitas, inovasi dan etos kerja, serta hiasilah dirimu dengan akhlak yang mulia. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin rahimakumullah, akhirnya syarahan ini dapat kami simpulkan. Dekadensi moral berawal dari hilangnya karakter suatu bangsa dan berakhir dengan kehancuran suatu bangsa. Untuk itu, wajib bagi kita untuk memperkuat pendidikan karakter dengan berbasis Al-Quran. Yang paling utama yaitu menanamkan iman dan takwa agar terlahir generasi yang tangguh, berkualitas, beriman kuat, ilmunya mantap, tekun berkarya, rajin beramal, dan siap menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Sebelum kami tutup syarahan ini, marilah kita simak syair Syauqi B. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, Fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Bangsa-bangsa akan maju, bangsa-bangsa akan jaya jika ditopang dengan akhlak yang mulia. Sebaliknya, bangsa-bangsa akan hancur tersungkur, rusak biasa jika tidak ditopang dengan akhlak yang mulia. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.